Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kita masuk ke dunia inspirasi, dunia pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Serta jangan lupa ada dunia inspirasi dari dunia gaib. Baik, para kaula muda, lulusan-lulusan SLTA yang belum dan masih bingung menentukan masa depan tentang dunia kerja. Dari tahun ke tahun, hampir tiap tahun ini juga masanya lulusan-lulusan SLTA itu luar biasa, ribuan orang keluar dan semuanya akan mencari kerja. Belum yang dari perguruan tinggi, berapa ratus perguruan tinggi se-Indonesia, semuanya juga mencari pekerjaan. Baik, cuman susahnya sekarang ini dimana kita punya background orang tua petani, peternak, pembudidaya ikan dan seterusnya, dan dia melahirkan anak sehingga dia orang tua mampu menyekolahkannya ke tingkat SLTA dengan warna-warninya. Ada yang dikuliahkan di perguruan tinggi sampai menjadi sarjana. Kemudian dia setelah lulus bingung juga mencari pekerjaan, apalagi dia kuliah di suatu jurusan yang tidak marketable. Tak ada penampungan untuk menerima dia sebagai lulusan yang diampu. Akhirnya on the ngaut, saoleh atau sak dapatnya pekerjaan. Akhirnya tidak match antara yang dipelajarinya dengan pekerjaannya. Dan itu ribuan orang terjadi sekarang seperti itu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semuanya, jangan sampai salah memilih. Pertanian itu hebat, peternakan itu hebat, perkebunan itu hebat. Kenapa orang tua bikin rumah? Karena pekerjaan itu. Orang tua menyekolahkan kita karena pekerjaannya itu. Lalu kenapa kita harus melompat ke pekerjaan yang lain? Apalagi hanya pekerjaan yang gajinya antara 700 sampai 1 juta dalam 1 bulan. Ecek bro. Lalu meninggalkan pekerjaan pertanian itu. Tetapi jika engkau orang tua itu punya lahan di rumah untuk diberdayakan, bagi yang punya lahan. Tapi yang tidak punya lahan bisa kita garap milik tetangga kalau dia tidak produktif pola pikirnya. Bagaimana analisanya? Sekarang engkau kerja di sebuah perusahaan, toko atau apapun yang gajinya katakan 800.000 per bulan. 800.000 per bulan. Katakan makan di dalam 800.000 per bulan engkau bagi menjadi 30, berapa ketemunya itu? Sekitar 26.500 per hari. Tak banyak. 26.500 per hari. Kerjanya mulai jam 7 pulang jam 4 sore. Apalagi di bawah itu, di bawah 800. Itu kalau kau makan di dalam, di tempat kerja engkau. Tapi kalau kau tak makan di dalam, makan sendiri. Makan siangnya 10.000 sama minumnya. Sorenya 10.000. Maka ketemunya 20.000. Tinggal duitmu 20, tinggal 6.000. 6.000 kalau tempat kerjamu jauh pakai bensin, habislah semuanya bro. Kau tak ada apa-apanya. Kau tak dapat apa-apa. Penghasilanmu nol. Bahkan kau bisa berhutang karena harus isi pulsa. Itu tiap hari lo begitu, harus dipikir. Kau orang yang cerdas, kau orang yang terdidik. Jangan sampai lebih bodoh dari orang tua yang tak sekolah. So bagaimana? Pelajari bisnis orang tua yang dia telah melahirkan kita, menyekolahkan kita. Dari mana dia bisa mampu membiayai kita sebanyak itu? Bikin rumah itu mahal. Tidak cukup 100 juta loh kalau sampai dibangun loh. Dari mana dia mampu membangunnya? Dari bisnis yang dia tekuni. Apa? Peternakan, pertanian, dan seterusnya. Coba kau pikir nih. Sekarang kita tanam jagung katakan, atau padi. Persiapan lahan itu hanya membutuhkan 2-3 hari. Setelah itu jagungnya mancap, parinya mancap, sudah ready. Tinggal tunggu 15 hari berikutnya pupuk pertama. Pupuk pertama mungkin butuh sehari atau 2 hari.
pupuk kedua umur 1 bulan dipupuk lagi, berkunjung lagi ke sawah. Mungkin butuh sehari selesai atau 2 hari selesai. Masa penyiangan 2 hari selesai, kan gitu, 2 hari selesai. Masa penyemprotan sehari selesai. Lalu masa panen, setelah itu kita tunggu masa panen 3 bulan berikutnya. Butuh berapa hari? 2 hari selesai. Kalau itu dihitung semuanya, terkumpullah masa kerja di sawah itu atau di tegalan itu hanya 12 hari bro, kerja di sawah. Kalau itu semua dijual, katakan berapa hasilnya? Padi satu cengkal 100 atau 1000 meter persegi bisa menghasilkan 3 juta, 4 juta, 5 juta, tergantung bagaimana profesionalitas perawatannya. Jagung begitu, kacang panjang, kacang tanah juga begitu. Pokoknya jenis-jenis polo hijau lah. Nah, ini hebatnya orang tua kita. Dia sambil bekerja sebagai peternak, punya sapi, punya kambing, mantap, sampingannya mantap. Tapi jika kau bekerja di tempat orang lain, mana mungkin kau punya sampingan. Begitu. Jadi bangunlah pola pikirmu, bangun tempat tinggalmu, baca potensi apa yang bisa engkau produktivitaskan. Jangan sampai ada meteran tanah di sekitar rumah kita lalu kosong. Bangun dengan berbagai jenis bisnis yang bisa engkau bangun. Kau disekolahkan untuk pintar, bukan untuk malas-malasan, bukan tambah bodoh diperbudak oleh orang-orang setengah pintar. Jangan tersinggung. Ini hanya sekedar inspirasi pola pikir, inspirasi agar engkau lebih produktif lagi di tengah-tengah persaingan hidup seperti sekarang ini. Sampai jumpa kembali. Matur thank you. Terus ikuti channel ini. Subscribe, like, share kalau you mau. Baligh walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan walau satu ayat. Dan ini adalah ngaji untuk dunia saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.